Terus Bang, cara mengeluarkan Fir'aun dalam diri gimana? Oh, Fir'aun tidak bisa dikeluarkan. Fir'aun ditaklukkan ya, ditaklukkan. Fir'aun itu simbol hawa nafsu. Simbol hawa nafsu dia pada wilayah Musa bahasanya ditenggelamkan ya. Kata ditenggelamkan tempatnya pada tempat yang rendah, bukan dimatikan seperti sejarah itu Fir'aun mati, tidak. Fir'aun itu diabadikan. Jadi dia dikendalikan ya, karena dia dibutuhkan ya pada ketika terjadi perkelahian antara yang golongannya Fir'aun dan golongannya Musa. Yang golongannya Musa minta tolong, dia melihat Musa. Apa itu golongan Fir'aun? Apa itu golongan Musa? Golongan Fir'aun kekuatan hawa nafsu yang ada pada jasad. Golongan Musa kekuatan ruh. Ya, terjadi perkelahian. Pada masa Musa sedang balaga asyudda, baru akil balik, baru mulai muda-mudanya ya, masih usia muda sekali, belum bisa mengambil keputusan, dia masih bergejolak ya. Nilai kesadarannya itu, kesadaran dalam dirinya belum utuh, masih bergejolak, bahasakan begitu. Ya, ketika dia mendapatkan pengetahuan hukum, lalu kemudian yang dari kekuatannya Fir'aun ini berkelahi dengan melawan kekuatannya ruh, ya di dalam dibahasakan bahwa Musa memukul orang yang dari golongan Fir'aun. Artinya dia meniadakan ini, tidak boleh ada ini, ya. Cukup ibadah saja. Nah, itu bahasanya begitu. Cukup ibadah saja. Tidak perlu ada seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, makna Musa membunuh dari golongan Firaun ini ternyata pernah dikisahkan di dalam hadis Nabi ya. Saya tidak tahu hadisnya bersumber dari mana, saya hanya ingat ada sahabat-sahabat ya yang berkata kepada Nabi karena ingin melakukan ibadah-ibadah khusus ya, melakukan ibadah khusus. Sampai ada orang yang mau berpuasa terus. Pokoknya setiap hari berpuasa. Ya, melakukan ibadah amalan khusus. Ada juga orang yang mau sholat malam terus. Pokoknya tidak ada tidur malam, sholat terus. Ada juga satu, saya tidak mau menikah. Ada begitu. Saya tidak mau menikah sebagai ibadah khusus karena ya anak dan istri itu akan menjadi fitnah, akan menjadi ujian bagi diriku. Lebih bagus saya tidak menikah. Nah, ini ditegur oleh Nabi. Nabi katakan, saya ini sholat malam tapi saya tidur juga. Saya ini berpuasa tetapi saya juga berbuka. Artinya tidak selamanya itu setiap hari berpuasa, tidak ya. Kemudian ya saya juga menikahi wanita ya. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menikah maka bukanlah dia dari golonganku. Nah itu tadi yang 3 orang ini, disitulah perumpamaannya dalam diri kita itu sebagai kekuatan-kekuatan besar kerajaannya Fir'aun, kerajaannya hawa nafsu ya. Kalau kita berpuasa terus tidak makan, kelaparan itu serangan hawa nafsu besar. Kalau kelaparan besar. Lalu kemudian kalau kita tidak istirahat, kita tidak tidur, serangan hawa nafsu besar. Gampang sekali marah. Ya, lapar gampang marah. Capek gampang marah. Capek sakit gampang sekali marah. Yang tadi, ya, persoalan nikah ini, wah itu kalau orang-orang yang mengerti di bidang itu, ya, seperti saudara kita Dr. Boyke, itu kalau penjelasannya itu Masya Allah, kapan itu tidak tersalurkan, gampang sekali marah. Ya, jadi ada aturannya, bukan berarti itu dilarang, tidak. Ya, untuk mengabdi kepada Allah tidak menikah, tidak. Untuk mengabdi kepada Allah berpuasa terus, tidak juga. Untuk mengabdi kepada Allah sholat terus, tidak juga. Nah yang 3 tadi, pembesar Firaun inilah yang dibunuh oleh Musa pada saat masih balaga asyudda tadi, baru sampai akil balik. Dia mulai berpikir seperti tadi, seperti sahabat-sahabat ini.
Itulah yang dibahasakan oleh Al-Quran bahwa Musa membunuh yang dari kalangan Fir'aun. Karena tadi terjadi peperangan antara hawa nafsu dan kekuatan ruh pada diri kita. Paham? Ya, rupanya Nabi, di zamannya Nabi terjadi juga perumpamaan seperti itu dengan perumpamaan yang berbeda. Nah, oke ya, jadi datangnya pengetahuan dari Allah yang melalui jalur sungai tadi, jalur ayat muhkamat. Oh, saya tunjukkan gambarnya, itu jalur sungai. Keluar tongkat, bunda-bunda isi keluar tongkat. Jadi pengetahuan Allah melalui jalur ini, ya, yang tidak terpengaruh oleh cermin, dia tetap tegak lurus, yang kita sebut ayat muhkamat tadi, ya. Disinilah kekuatannya ruh tetap bertahan meskipun dia dalam kekuasaannya istana Firaun, kekuasaannya hawa nafsu pada diri kita. Dia tetap bertahan di situ. Ya. Jadi disinilah dialirkan itu Musa, pemegang kekuatan ruh pada saat itu. Ya. Dia melewati ini sehingga dia bisa aman dari pembunuhannya Firaun, di mana Firaun membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Artinya Firaun itu menghilangkan kesadaran pada diri kita dan membiarkan itu perasaan, sehingga perasaan lebih kuat daripada kesadaran, sehingga perasaan memimpin kesadaran. Kalau perasaan memimpin kesadaran, saat itulah dibahasakan wanita menjadi pemimpin bagi laki-laki. Nah, diingatkan bahwa harusnya laki-laki yang menjadi pemimpin. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan umatan wasatan, keberadaan sini ya. Umat pertengahan. Ya. Umatan wasatan, umat pertengahan, wa kadzalika ja'alnakum umatan wasatan. Demikianlah aku jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, mungkin bisa dibaca ayatnya, surat kedua. Surat kedua 143, coba. Kita dengarkan dulu 143 atau 144. 143 dulu kita baca. Al-Baqarah 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Ya, ini ya, umatan wasatan ini, umat pertengahan. Di situ ada umat Islam kah? Dalam kurung. Oh, dalam kurung. Itu aneh-aneh kalau ada tambahan ya. Tidak perlu ada sebutan umat Islam. Tidak perlu ada sebutan itu ya. Jadi yang sebut saja. Demikianlah pula kami telah menjadikan kamu. Ya, kau berada di sini, umat pertengahan ya. Terus lanjut. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya, bagaimana itu? Bagaimana bahasanya itu? Itu lebih parah lagi. Kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ya, kalau ini di sini wilayahnya manusia, wilayahnya jasad, wilayah manusia, berarti kamu berada di sini, di wilayah jiwa ini. Ya, jadi juga umat tengah-tengah antara jasad, ya, umatan wasatan antara manusia, ya. Kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Lalu kemudian dan agar rasul menjadi ya, rasul di wilayah atas ini, rasulnya di wilayah wajah. Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya, jadi kata perbuatan manusia itu artinya kamu mengetahui seluruh gerak-geriknya jasad. Lalu kemudian rasul itu mengetahui seluruh gerak-gerikmu. Oke ya.